Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Repa Aulia Masaid dengan NIM 23501911024 dari Program Studi Sarjana Farmasi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah fitokimia yang membahas potensi antioksidan dari 5 senyawa flavonoid yang diisolasi dari tanaman Fartemia ipionoides. Presentasi ini berfokus pada latar belakang penelitian, proses isolasi, identifikasi senyawa, serta makna farmakologis dari hasil yang dilaporkan. Jika dilihat dari bidang farmasi, tanaman obat masih sangat penting karena banyak mengandung metabolit sekunder yang bisa dikembangkan menjadi kandidat bahan obat. Salah satu aktivitas yang sering diteliti adalah aktivitas antioksidan. Karena radikal bebas dapat memicu kerusakan sel dan membentuk berbagai kondisi penyakit. Dalam pembahasan ini, Fartemia ipionoides dipilih karena secara tradisional sudah dimanfaatkan sebagai tanaman obat dan diketahui mengandung flavonoid yang berpotensi aktif. Sederhananya, makalah ini ingin menjawab tiga hal. Pertama, bagaimana proses isolasi flavonoid dari tanaman Fartemia ipionoides. Kedua, senyawa flavonoid apa saja yang berhasil diperoleh. Ketiga, bagaimana aktivitas antioksidan dari senyawa-senyawa tersebut berdasarkan uji in vitro. Jadi, arah pembahasannya memang tidak hanya berhenti pada isolasi, tetapi juga sampai pada identifikasi dan evaluasi aktivitas biologisnya. Fartemia ipionoides merupakan tanaman herba aromatik dari famili Asteraceae yang banyak ditemukan di wilayah Timur Tengah, terutama Yordania. Dalam penelitian fitokimia, bagian yang digunakan adalah bagian aerial atau bagian atas tanaman. Bagian ini dipilih karena diketahui mengandung berbagai metabolit sekunder, termasuk senyawa fenolik dan flavonoid yang berhubungan dengan aktivitas biologis tanaman. Secara tradisional, tanaman ini digunakan untuk membantu mengatasi gangguan ginjal dan saluran pencernaan. Dari sisi kimia, penelitian yang dibahas dalam makalah ini berhasil mengisolasi 5 flavonoid, yaitu kumatakilin, penduletin, jesidin, 6 metoksi isokaemferid, dan 3,3-diometil quercetin. Temuan ini menunjukkan bahwa tanaman ini memang layak dikaji lebih jauh sebagai sumber senyawa bioaktif alami. Aktivitas antioksidan dalam penelitian ini dilihat melalui beberapa pengujian, seperti DPPH, scavenging H2O2, dan reducing power. Hasilnya menunjukkan bahwa semua flavonoid yang diisolasi memiliki kemampuan antioksidan, walaupun tingkat aktivitasnya tidak sama. Jesidin terlihat paling menonjol pada beberapa pengujian, sehingga bisa dikatakan sebagai salah satu senyawa yang paling potensial dalam kelompok ini. Selain menangkap radikal bebas, flavonoid dari Fartemia ipionoides ini juga menunjukkan aktivitas antihemolitik dan kemampuan menghambat peroksidasi lipid. Yang artinya senyawa-senyawa ini tidak hanya aktif secara kimia, tetapi juga dapat membantu melindungi membran sel termasuk eritrosit dari kerusakan akibat stres oksidatif. Dari sudut pandang farmasi, hal ini penting karena menunjukkan manfaat antioksidan yang lebih luas. Nah, menariknya, penelitian ini juga melaporkan adanya aktivitas antikoagulan dan trombolitik. Beberapa senyawa mampu memperpanjang waktu pembekuan darah, sedangkan beberapa yang lain dapat membantu melisis bekuan darah.
Walaupun hasil ini masih berada pada tahap awal, data tersebut memberi gambaran bahwa flavonoid dari tanaman ini tidak hanya berpotensi sebagai antioksidan, tetapi juga mungkin memiliki peran pada terapi gangguan kardiovaskular. Tahap isolasi dimulai dari pengumpulan bagian atas tanaman pada saat periode berbunga. Sampel kemudian dikeringkan dalam kondisi gelap agar senyawa aktifnya tidak mudah terdegradasi. Lalu dihaluskan menjadi serbuk. Setelah itu, dilakukan defatting dengan petroleum ether untuk menghasilkan komponen nonpolar. Kemudian diekstraksi menggunakan etanol agar senyawa yang lebih polar, termasuk flavonoid, itu dapat terambil. Nah, setelah ekstraksi diperoleh, proses dilanjutkan dengan fraksinasi dan pemurnian. Dalam penelitian ini, digunakan kromatografi kolom dengan silika gel dan sistem elusi bertahap berdasarkan tingkat kepolaran pelarut. Fraksi-fraksi yang dihasilkan kemudian dibandingkan profilnya dengan KLT, lalu dimurnikan kembali sampai diperoleh senyawa yang lebih spesifik. Tahap ini sangat penting karena menentukan keberhasilan pemisahan senyawa aktif. Setelah senyawa berhasil dipisahkan, tahap berikutnya adalah identifikasi struktur. Penelitian ini menggunakan kombinasi NMR dan MS. Nah, MMR membantu melihat lingkungan atom hidrogen dan karbon dalam molekul, sedangkan MS membantu menentukan berat molekul dan pola fragmentasinya. Dengan dukungan KLT sebagai metode pemantauan, identifikasi senyawa menjadi lebih kuat dan lebih meyakinkan. Nah, dari seluruh proses tersebut, akhirnya diperoleh 5 flavonoid utama, yaitu kumatakilin, penduletin, jesidin, 6 metoxiisokaemferid, dan 3,3 diometil quercetin. Keberhasilan memperoleh 5 senyawa ini menunjukkan bahwa Artemia ipionoides memang kaya akan komponen flavonoid. Dalam kajian fitokimia, hasil seperti ini penting karena membuka peluang untuk penelitian lanjutan pada masing-masing senyawa secara lebih mendalam. Semua senyawa yang diperoleh memiliki kerangka dasar flavonoid, tetapi perbedaannya terletak pada jumlah dan posisi gugus seperti hidroksil dan metoksi. Perbedaan struktur ini sangat berpengaruh terhadap aktivitas biologisnya. Itulah sebabnya jesidin yang punya pola substitusi tertentu menunjukkan aktivitas antioksidan yang lebih kuat dibandingkan beberapa senyawa lainnya. Jadi, dalam fitokimia, struktur dan aktivitas memang saling berkaitan erat. Jika dilihat secara keseluruhan, hasil penelitian ini cukup relevan untuk bidang farmasi. Flavonoid dari Artemia ipionoides tidak hanya berpotensi sebagai antioksidan alami, tetapi juga menunjukkan aktivitas antihemolitik, antikoagulan, dan trombolitik. Namun, karena hasilnya masih in vitro, maka belum bisa langsung diterapkan sebagai obat. Masih diperlukan penelitian lanjutan untuk melihat keamanan, efektivitas, bioavailabilitas, dan mekanisme kerjanya. Kesimpulan dari makalah ini adalah bahwa Varetemia Vartemia ipionoides merupakan tanaman yang berpotensi sebagai sumber flavonoid aktif. Melalui proses ekstraksi, vaksinasi, pemurnian, dan identifikasi, berhasil diperoleh 5 senyawa flavonoid yang menunjukkan aktivitas biologis yang cukup baik. Dengan demikian, tanaman ini layak dipandang sebagai objek penelitian fitokimia yang menjanjikan untuk pengembangan bahan alam di bidang farmasi. Untuk penelitian berikutnya, uji in vivo dan uji toksisitas perlu dilakukan agar data keamanannya lebih jelas.
Selain itu, mekanisme kerja tiap senyawa juga perlu dikaji lebih detail supaya hubungan antara struktur dan aktivitasnya bisa dipahami dengan lebih baik. Dari sisi aplikasi, pengembangan metode isolasi yang lebih efisien dan kemungkinan formulasi sediaan juga menjadi langkah penting jika senyawa-senyawa ini ingin diarahkan menjadi kandidat bahan obat. Sekian presentasi dari saya. Inti yang bisa diambil adalah bahwa penelitian fitokimia tidak hanya berhenti pada pemisahan senyawa, tetapi juga mencoba melihat potensi terapinya bagi bidang farmasi. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan ibu bapak dosen. Kalau dicukupkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.